Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Titi Suparti dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Tuhan izinkan kami kembali untuk bangun dengan badan yang sehat, yang segar. Namun sekiranya ada di antara kami yang sedang rapuh kesehatannya, kami juga bersyukur Engkau masih memberi kami waktu untuk berjumpa meskipun lewat layar. Tuhan, sebelum kami melakukan banyak aktivitas di hari ini, kami hendak mendasarinya dengan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klase Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem aku akan menaruh namaku." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye, raja Yehuda, telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula.
Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan saya ketika kita dianggap remeh? Bukankah saat Bapak Ibu dan saya dianggap remeh, kita merasa terhina, kita bisa tersinggung, kita bisa sedih, kita bisa marah, kita bisa sakit hati? Begitu pula perasaan Tuhan Allah ketika Tuhan Allah diremehkan oleh umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bisa merasakan sedih ketika umat tidak lagi menaruh hormat kepadanya. Ketika umat juga mulai menganggap enteng yang namanya dosa. Bukankah kita seringkali mendengar ada orang yang berkata, "Alah, dosa cilik-cilikan ora apa-apa. Nanti hari Minggu kita datang ibadah, pengakuan dosa lagi, minta ampun lagi, ada berita anugerah lagi." Ya, kita merasa selesai ibadah, dosa kita selesai. Tapi setelah selesai dari ibadah, kembali kita mengulang dosa yang sama, perbuatan yang sama, bahkan mungkin lebih jahat daripada dosa-dosa yang lalu. Kenapa seperti itu? Satu, kita bukan hanya sekedar menganggap enteng dosa, tetapi ketika kita punya pemikiran seperti itu, Bapak, Ibu, dan saya sudah mulai meremehkan Tuhan. Manasya dikasih karuniai oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah untuk menduduki jabatan penting, yakni menjadi raja bagi Yehuda. Tetapi apa yang dia lakukan? Alkitab berulang kali mencatat Manasya berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Sepertinya dia mengulang sejarah di masa lalu. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan berhala, Allah memporak-porandakan umat. Allah tidak menganggap ringan pelanggaran mereka. Tapi rupanya itu tidak menjadi pembelajaran bagi Manasya. Justru Manasya mengulang kembali perbuatan dosa tersebut, bahkan memperparah lagi. Bandil muatannya itu jauh lebih berat dibandingkan dosa-dosa yang dilakukan nenek moyang di masa lalu. Manasya berbuat kekejian di hadapan Tuhan. Manasya mulai merendahkan Allah dengan membuat patung buatan, dengan menyembah berhala, dengan menyembah ilah-ilah lain. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa terlukanya hati Allah menjumpai kehidupan Manasya yang lebih bobrok dibanding dengan nenek moyang di masa lalu. Pembelajaran hari ini hendak mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya
bahwa Tuhan bisa terluka hatinya oleh karena perbuatan dosa kita. Tuhan bisa merasa direndahkan oleh kita saat kita menganggap remeh dosa dan menganggap alah besok minggu datang lagi ibadah gak apa-apa, kita pengakuan dosa minta ampun selesai. Ibu bapak, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Loh kan Tuhan itu berlimpah dengan anugerah kasih karunia, betul. Tapi kita harus ingat, Allah tidak bisa dipermainkan dengan umatnya. Ketika hati Allah terluka, ketika Allah dibuat geram oleh dosa-dosa kita, maka ada waktunya Allah pun akan mengambil tindakan atas hidup Bapak Ibu dan saya. Kalau Yehuda Yerusalem saja ditindak tegas oleh Allah, lalu apa istimewanya kita? Apakah kita merasa lebih baik dari Yehuda? Dosa tetaplah dosa. Oleh sebab itu, mari jangan permainkan Tuhan Allah. Jangan mempermainkan anugerahnya, karena Allah kita tidak bisa dipermainkan. Kemudian yang kedua, jangan anggap remeh dosa, karena Allah kita bukanlah Allah yang bisa kompromi dengan dosa. Dia bukan Allah yang gampang memaklumi dosa-dosa umatnya. Sama seperti Bapak Ibu yang gampang memaklumi dosa sendiri. Iya kan? Tetapi ketika melihat dosa orang lain, wah, dengan perkasanya kita merasa menemukan senjata untuk membalas dendam, menemukan senjata untuk membunuh nama baik orang lain. Tapi saat kita yang berbuat dosa, kita membuat permakluman bagi diri kita sendiri. Ibu bapak, Allah kita, Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Lalu apa yang Allah perbuat bagi Manasya? Allah mendatangkan hukuman. Allah menghabiskan semua yang ada. Umat yang tidak tahu hormat kepada Tuhan. Umat yang membelakangi Tuhan Allah. Umat yang bertindak kurang ajar kepada Allah. Pada akhirnya ditindak oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Dan ini menjadi pembelajaran di sepanjang sejarah, supaya umat mengingatnya bahwa pribadi Allah tidak bisa dipermainkan. Pribadi Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Bapak, Ibu dan saya telah menerima anugerah dari Tuhan, kasih karunia pengampunan dari Tuhan. Ya, tapi ingat, jangan sekali-kali kita permainkan Tuhan. Dengan apa? Dengan terus bertekun dalam dosa dan membuat permakluman ora popo. Dosa sedikit-sedikit gak masalah. Dosa sedikit-sedikit ketika ditekuni lama-lama menjadi bukit. Dan kita menganggap enteng pengampunan dan belas kasih Allah. Ibu bapak, jangan sampai Allah kita buat geram hingga ia mengambil tindakan dengan diselesaikannya kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita pakai hidup kita, bertekun dalam doa. Tetap semangat, tetap berserah kepada Tuhan, jaga hidup makin diperbaharui. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersaat teduh bersama. Tuhan, ampunilah kami yang seringkali dijumpai kurang hormat kepada Tuhan, yang seringkali dijumpai kurang setia kepada Tuhan. Betapa seringkali kami melukai hati-Mu, betapa seringkali kami membuat hati Allah geram. Ampuni kami orang berdosa ini Tuhan. Kami berdoa bagi para pendengar Renungan Bina Iman. Sekiranya dijumpai ada yang sakit, mohon Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang susah hatinya, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah bersandar kepada Tuhan.
pakai hidup kami, supaya makin hari makin serupa dengan Tuhan, makin hari makin menyenangkan Tuhan, dan tidak membuat hati Allah sedih karena perilaku kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, Tuhan memberkati.